Sahabat desa, kita jumpa kembali di talk show untuk P3PD yang kali ini namanya adalah Desa untuk Indonesia. Jadi bagaimana pembangunan desa yang berujung pada kemakmuran Indonesia. Sementara program P3PD adalah penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Di mana kita tahu bersama bahwa program P3PD memiliki banyak sekali kegiatan, diantaranya adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Yang tujuannya adalah supaya pengelolaan administrasi publik bisa efisiensi dan juga efektif. Dengan harapan bahwa program P3PD ini di setiap desa mampu mengoptimalkan belanja desa secara baik untuk kepentingan desa. Dan sampai di bulan November 2023, P3PD sudah memberikan pelatihan kepada puluhan ribu aparatur desa di 33 provinsi. Salah satunya adalah Sulawesi Barat. Dan sekarang saya bersama dengan narasumber kita istimewa pada hari ini, yaitu penjabat Gubernur Sulawesi Barat, yaitu Profesor Zudan Arif Fakhrullah SH.MH. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Cik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini teman lama ini, sahabat desa. Jadi gini, Prof. Sudah berapa lama penjabat? Alhamdulillah, sudah 6 bulan. 6 bulan. Nggak terasa di sini. Nggak terasa udah 6 bulan, 6 bulan dengan ya. suasana yang saya satu hari ini, ya, Prof ya, muter-muter, seru juga alamnya sih sebenarnya ya. Ya, Prof ya. Jadi kalau melihat Sulawesi Barat, sahabat desa semuanya, Anda nyesel kalau belum pernah ke sini. Tuh. Nih, Chief, Ya. harus ke sini. Ini karena sahabat saya nih. Saya baru nggak satu bisa hari. manggil lain kecuali Chief. Kecuali Chief. Saya juga kalau WA beliau, Chief izin gitu. Mau mengunjungi Sulawesi Barat. Jadi Sulawesi gimana? Barat itu Ya. punya banyak yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain. Oke. Pertama, teman-teman yang ada di Jakarta. Kalau di sana udaranya, air quality index-nya itu di atas 150. Ya. Bahkan kadang-kadang 200. Itu artinya polusinya tinggi. Nah, yang Ya. mau cari udara segar datang ke Datanglah Sulawesi ke Barat. Sulawesi Barat. Air quality index-nya itu 13. Artinya udaranya seger banget. Ya, Dan pernah Sulawesi Barat ini terutama Kabupaten Mamuju, udaranya tingkat polusinya terendah di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Artinya udara tersegar ada di Ada sini. di sini. Jadi sahabat desa kalau mau cari udara segar, healing paru-paru, yuk Datanglah ke Sulawesi Barat. Oh, Gitu. Ini promosi luar biasa ini. Oke, selama 6 bulan di sini, Prof, apa aja sih yang Prof dapatkan? Nah, Ya, pertama ya, kalau yang saya dapatkan itu cuma 2. oke. Seneng sama seneng banget. Senang sama senang Iya. banget. Jadi kalau makanan itu enak dan enak, Enak banget, Iya, ya. Jadi nggak ada yang nggak enak. Mana nggak seneng ya? Saya merasa menjadi orang yang kaya raya. Oke. Pertama, waktu. Saya Ya. menjadi sangat kaya waktu dulu. Kalau rumah saya dari Bekasi ke Jakarta itu 90 menit 2 jam. Sama, Prof. Sama, Saya kan? juga di Bekasi. Nah, sekarang saya ngantor dari rumah jabatan ke kantor hanya 2 menit. 2 menit. Karena kantor dan rumah jabatan satu kompleks. Nah, jadi saya bisa olahraga, ya. bisa sepedaan, bisa karate lagi, Ya. bisa fitness lagi, bisa Ngomong-ngomong jalan-jalan. karate udah dan berapa? Wah, udah banyak. Berarti kalau banyak berarti dan kawan-kawan. Iya. Dan 8 ya. Oke. Jadi Oke, itu gimana? Chief. Ya. Jadi enak banget kita merasa kaya, banyak waktu dan bisa banyak menuangkan gagasan-gagasan di sini. Betul. Karena waktu kita banyak, kawan kita banyak, kita bisa menyiapkan banyak hal untuk bagaimana kita mendorong Sulawesi Barat ini maju terus. Maju terus. Oke. Kemudian kalau kita spesifik agak sedikit masuk, Prof, kita ke desa. Nah, bagaimana melihat desa di sini? Nah, kita ini memiliki di Sulawesi Barat Ya. 6 kabupaten dengan kurang lebih 575 desa. Desa. Nah, tentu desa di sini itu kategorinya beragam-ragam. Betul. Ada yang sudah maju, ada agak maju, dan ada yang masih perlu didorong lagi Ya. lebih maju karena dia betul-betul berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Betul. Dia jauh dari mana-mana. Itu faktornya apa? Ya, satu memang lokasinya. Ini Oh, kan oke. memang faktor Letak kehendak Tuhan geografisnya ya? Iya. Oke. Misalnya yang ada di Pulau Balabalakang, Ya. itu kan jauh dari sini. Itu ya mau nggak mau infrastrukturnya sangat tertinggal. Betul. Kemudian daerah lain yang masih ada di Pulau Sulawesi, Ya. tetapi jauh. Saya kemarin baru saja dari desa yang ada di Kalumpang, kecamatan 4 jam dari sini. Oke. Itu berbatasan dengan Sulawesi Selatan. Itu jauh sekali. Jalannya masih harus dengan sepeda motor Iya. untuk ke daerah-daerah tertentu. Nah, ini yang harus kita buka. Ini yang daerah
atau desa tipe yang paling menderita. Menderita. Ya. Oke. Dalam arti dari sisi tata kelola pemerintahan. Betul. Belum tentu dari hatinya menderita. Betul. Karena mereka merasakan udara yang jauh lebih segar, Jauh lebih segar. lebih sehat Ya. dari sini ya. Sayur-sayur lebih sehat daripada yang ada di kota. Tetapi dari sisi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ini harus kita beri perhatian lebih dibandingkan dengan desa-desa yang ada dekat dengan ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi. Gitu. Oke, kalau itu desa yang bisa dikategorikan yang masih tertinggal lah ya. Nah, bagaimana kalau melihat desa mulai menengah, bahkan desa yang sudah lebih maju, Ya. Prof? Nah, kategorinya saya hanya berpikir bagaimana dia mengembangkan diri ketiga titik. Ya. BUMDes-nya bisa Oke, kita kembangkan, kemudian desa wisatanya kita kembangkan, Betul. yang ketiga pelayanan publiknya. Karena di desa kan banyak pelayanan publik. Ya, ya. Mulai dari kesehatan bisa dari situ, posyandu misalnya, Betul. itu kan pelayanan publik yang bagus sekali. Ya. Langsung bisa menyentuh ke masyarakat dan itulah wujud nyata bagi masyarakat negara itu ada. Ada di situ. Salah satunya Ya. posyandu. Oke. Yang kedua pelayanan publik sekolah, Pendidikan. pendidikan. Kalau yang dia mau ke SMP, SMA jauh, Mm-mm. paket A, paket B, paket C bisa dikelola dari desa, Ya. ya kan? Kemudian pelayanan publik yang lain, misalnya administrasi kependudukan. Ya. Bagaimana orang membuat Ini akte ahlinya lahir? ini kalau ngomong soal itu. Iya. Mantan. Mana? Bisa buat akte lahir dari desa. Ya. Bisa buat KTP dari desa. Dari desa. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke kabupaten. Oke. Nah, itu desa bisa menginisiasi. Itu pelayanan publik. Betul. Kemudian kalau desa wisata. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan desa itu memiliki keunikan? Oke. Misalnya desa yang baru saya kunjungi, dia mengembangkan coklat. Ya. Jadi bagaimana orang bisa mencicipi coklat yang masih hangat-hangat, Oke. baru saja dibuat, Ya. ya, atau dibuatkan minuman yang dari bahan coklatnya Dari bahan masih coklat. langsung gitu, atau kopi. Betul. Desa wisata agriculture, Mm-mm. desa wisata pertanian, Ya. mencicipi kopi di kebun, mencicipi coklat di kebun, Ya. atau mencicipi durian di kebun. Nah itu. Nah, kekuatan itu kan harus digali, Prof. Iya kan? Pemerintah provinsi tentu berperan juga sangat di Iya, situ. iya. Nah, usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari desa-desa tematik ini, itu usahanya seperti apa sampai sejauh ini, Prof? Saya ini dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, Ya. Pak Jaun, saya ajak ngomong, kita harus punya contoh nih. Tiap kabupaten minimal 2 BUMDes terbaik. Nah, Minimal 2 desa wisata terbaik. Harus kita ciptakan. ya, Karena bagi saya, Chief, ya, yang namanya kemajuan itu harus didesain. Nggak ada Tidak, kemajuan datang sendiri, nggak ada. betul. Secara otodidak sebenarnya dia punya kemampuan, Iya, tapi kan harus di-trigger, harus dipoles. dipoles. Ya, Ya. jadi seperti di sini, desa-desa di Mamasa punya kebun kopi. Oke. Tapi nggak bisa dibiarkan kopinya tumbuh sendiri, ya, kemudian menghasilkan sendiri, terus tiba-tiba kopinya jadi kopi matang. Matang. Nggak Ya, bisa. nggak bisa. Harus direbus, harus diolah, Ya. harus dipasarkan, Ya. sehingga dikenal, sehingga orang mau datang. Ya. Nah, ini harus ada desainnya. Ini provinsi harus memberikan desainnya. Saya beritahu Kepala Dinas PMDes, yuk diundang desa-desa yang mau maju. Oke. Kita siapkan bibitnya, kita latih orangnya, kita siapkan tempatnya. Ya. Mau bikin apa sih? Bawa nanti branding studi ke Banyuwangi misalnya. Lihat langsung di situ. Lihat ke Jogja, bikin kopi klotok seperti apa. Lihat, daripada saya menjelaskan rumit-rumit, datang tanya. Setelah itu, yuk kita contoh. Iya. Nah, setelah itu kita undang anak-anak SMA sehingga tumbuh budayanya untuk membangun dari desa. Ya. Semua ini loh Mas, tidak bisa semua orang langsung kenal Sulbar, nggak bisa. Nggak bisa. Harus dikenalkan. Betul, betul. Saya pernah dikritik kan, Ya. PJ Gubernur kok main TikTok gitu. Oh iya. Iya Saya kan? nyimpan loh beberapa TikTok Bapak. Masih ya, Masih. alhamdulillah. Jadi saya bilang begini, TikTok itu sarana promosi yang murah, Ya. sangat murah Dan tepat sasaran. bisa kita tembakkan kemana. Ya. Kalau mau beriklan misalnya bisa Betul. kita tujukan ke desa mana, maaf kabupaten mana, Kabupaten mana bisa. itu, ya. Siapa target grupnya, Ya, umur berapa, betul. bisa kita arahkan ke sana. Betul. Dan ini murah sekali, kita dengan kuota 200.000 sebulan bisa bikin iklan berapapun. Ya. Dan itu kita bisa menghemat miliaran rupiah bagi kabupaten, kota, dan provinsi, desa yang mau mengembangkan dengan cara itu. Untuk menghindari aspek promosi yang berlebihan melalui media mainstream misalnya. Betul, kebanyakan Iya kan? di TV.
Dulu kan kita lewat mahal, TV, Pak. lewat koran mahal, Bu. Iya. 20 juta sekali tayang. Iya. Nah, itu ini juga cuma 30 second. Iya. Kita kebetulan ke belakang udah nggak kelihatan lewat lagi. dan nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Siapa yang nonton? Betul. Nah, dengan TikTok saya beritahu kawan-kawan, ini bisa diukur siapa yang nonton. Iya. Orang mana, laki perempuan, umurnya berapa. Betul. Bisa kita tahu. Nah, kalau kita lebih pinter, kita bisa dapat duit dari TikTok. Iya, iya. Kan Tapi gitu. kan kalau negara nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh, Prof. Kalau Iya. pribadi boleh. Kalau pribadi boleh. Jadi influencer gitu ya. Walaupun udah conteng biru ya, Prof. Sudah centang biru. Artinya sudah verified kan. Verified. Oke. Terkait dengan tematik yang kita bicara tadi, tentu tidak juga lupa bahwa dukungan anggaran. Iya. Ya, Prof. Peningkatan BUMDes itu. Kemudian bagaimana digitalisasi masuk ke desa. Ya. Seperti Prof jelaskan tadi bahwa apapun yang kita produksi, kalau dari segi kemasan, kalau dari segi ini juga tidak menarik, juga tidak akan bisa pemasaran lebih baik. Bungkus itu penting sekali, Mas. Yes, kemasannya. Jadi, misalnya pisang nggak dibungkus, dengan pisang dikeringkan dibungkus. Orang akan melihat, wih bungkusnya bagus banget. Betul. Maka di kami ada Dinas Perindakop dan UMKM, kita berikan pelatihan sampai ke tingkat desa. Ayo, siapa yang mau tentang pelatihan bagaimana mengembangkan UMKM. BUMDes itulah misalnya. Anda mau punya produk apa? Di sini kan abon ikan banyak, Iya. kopi banyak, Betul. coklat banyak. Kemudian nanti menjadi bubuk kelapa. Bubuk kelapa kan banyak di sini. Iya. Jadi potensi kami di Sulbar, Mas, kalau sehari 200.000 butir kelapa itu ada untuk diolah. Oke. Nah, itu bisa menjadi bubuk kelapa, kayak tepung kelapa itu. Nah, itu bisa diolah. Dan intervensi anggaran juga kita berikan, walaupun karena provinsi kami provinsi kecil, tidak besar. Tapi saya selalu sampaikan yang berefek. Jadi multiplier efek, jangan diberikan selesai. Ya. Tapi ada misalnya diberikan kepada kelompok usaha bersama. Ya. Kami kan membimbing, mendidik puluhan kelompok usaha bersama. Nah, itu kita latih terus-menerus. Ya. Nah, ini tolong teman-teman di desa, nah, dengan pelatihan yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Kemdagri ini, bisa diarahkan ke sana, Mas. Ya. Selain aspek pemerintahan penting, aspek pelayanan publik sangat penting, tapi bagaimana menggerakkan ekonomi desa. Ya. BUMDes, desa wisata, dan unit-unit lain. Unit lainnya. Misalnya ya, sambil menggerakkan ekonomi, sambil belajar digitalisasi. Tiap desa itu wifi-nya mulai dihidupkan. Nah, itu Gitu juga kan? itu juga masalah juga kan sebenarnya, Prof ya. Jadi saya kemarin ke daerah transmigrasi di Mamuju Tengah, kira-kira 4 jam dari sini. Oke. Itu di sini ada warung jualan pulsa. 8.000 untuk 5 jam. Iya, Wifi di situ. betul. Jadi warung itu rame. Dia jualan wifi dan jualan makanan. Jualan makanan. Pinter kan ini? Iya, iya. Jadi tumbuh. Wifi-nya laku, saya bilang, ya sebenarnya kalau wifi 5 jam 8.000 itu kan murah sekali. Murah sekali. Ya. Tapi dia dapat duit dari makanan yang laku. Ya. Jadi ada efek jualan dari pisang goreng, betul. kentang, jualan Indomie, gitu. Ini pinter kan anak? Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita tumbuhkan. Karena kalau nunggu BTS dan nunggu bakti itu kan lama. Lama. Nah, maka ada kecerdasan di situ dengan buat wifi. Ya. Kantor desa kan boleh juga membuat wifi, wifi-nya gratis, tapi di situ buat warung makan. Ya. Sehingga dapat wifi gratis, tapi dia jajan di situ, laku kantinnya. Oke. Itu. Keterbatasan peranan pemerintah dari segi anggaran, dari segi biaya, membuat kita membutuhkan juga pihak lainnya, Prof. Betul. Iya kan? Bagaimana sebenarnya peranan pemerintah dalam mengembangkan industri atau usaha yang berkaitan atau kita bekerja sama dengan private sector misalnya, Prof. Dalam bentuk kerjasama secara pemerintah dengan bisnis atau seperti apa? Jadi ada yang sedang kami dorong itu dengan off-taker. Oke. Para pedagang untuk mengumpulkan sayur-sayur yang dihasilkan dari tingkat desa. Ini kan di Sulbar ini, misalnya Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju yang di atas itu, kita ada yang menyebut atas daerah yang gunung. Iya. Nah itu banyak sayur. Oke. Kalau nggak ada off-taker itu seperti pengepul. Pengepul. Ya. Mereka bawanya sulit karena nggak punya mobil. Ya. Nah, Transportasi pengepulnya kendalanya datang. Nah itu sangat membantu. Kita banyak kerjasama dengan off-taker. Tapi tidak dalam tanda kutip tengkulak gitu, Enggak, Prof? beda. Ya? Ini kita Beda. sudah ikat dengan perjanjian. Oh, oke. Beda Itu. dengan rentenir atau pengijon Betul. yang ngasih duit dulu. Kalau ini enggak. Saat panen
harga pasar berapa, Iya. dihitung dengan biaya transportnya berapa. Itu yang dialami oleh masyarakat desa kan ya Prof ya. Betul. Banyak sekali kawan-kawan saya kemarin saya di Kalumpang itu, Iya. masyarakat mengatakan, Pak kami mau jualnya kemana? Oke, kalau memang ada, kami carikan ini off takernya, silahkan Jadi berhubungan sendiri. difasilitasi. Iya. Saya Itulah cukup tugas berikan nomor pemerintah ya. handphonenya. Iya. Kan nggak perlu ketemu fisik kan? Betul. Zaman sekarang ini nomor handphonenya hubung-hubungan dah, Iya. tawar-tawaran sendirilah. Silakan. Iya. Iya. Kalau ini nggak cocok, ini off taker yang lain kita Iya. berikan gitu. Nah. Kita itu sebenarnya hub saja. Betul. Pemerintah itu jadi Pemerintah jembatan hub, saja iya. untuk dilewati mobil-mobil masyarakat. Iya, iya. Yang namanya jembatan, jangan harap tidak dilindas-lindas. Jadi Udah kadang-kadang pasti. pemerintah itu kan Sudah dilindas-lindas, pasti, diinjak-injak, dimaki-maki, dibully-bully. Akan ada banyak resiko di situ. Iya, di situ. Karena kita memang menjembatani. Katanya, Pak, off-takernya nggak mau beli. Ya nggak apa-apa, belum cocok harganya. Belum cocok. Atau dia sudah beli di tempat lain. Iya. Kadung dapat. Iya. Cari lagi. Gitu. Saya kemarin Prof ke desa Karacak di Bogor. Iya. Itu adalah penghasil manggis dan juga durian. Bahkan itu diekspor ke Cina dan Jepang. Nah, cuma kendala mereka yaitu tadi bahwa ada pihak ketiga yang akhirnya mengambil alih, membuat harga itu jadi berlipat kali ganda, tapi di luar tidak untuk mereka. Iya. Contoh kemarin Prof, itu manggis kan kecil-kecil tuh Prof. Kalau kita mempunyai beli di petani itu let's say 12.000 sampai 15.000 per kilo. Sementara pada saat diekspor 250.000 per kilo. Per kilo. Luar biasa untuk itu. Cina. Iya. Nah kendala mereka adalah itu tadi. Nah inilah peranan pemerintah ya. Iya. Sebagai pembina desa mungkin untuk pemerintah Kalau provinsi. nanti bisa, tapi ini perlu waktu ya. Ya. Karena harus dikembangkan lewat BUMDes untuk diolah lebih lanjut. Itu dia Prof. Kami punya contoh di sini SMK khusus kakao. Oke. Jadi dia mulai menanam, kemudian memproses sampai jadi coklatnya. Ya. Itu ketika dijual masih bahan mentah, ini murah. Tapi kalau sudah jadi coklat, harganya bisa bersaing, bisa lebih mahal. Maka produknya itu harus diberi nilai tambah. Betul. Ya kalau nggak ada nilai tambah, ya segitu-segitu aja. Nah tugas pemerintah saya itu, dengan Dinas UMKM, Koperindak, ya itu menjadikan produk-produk itu memiliki nilai tambah. Ya. Nah itulah yang saya minta semua kepala OPD dengan masyarakat itu beri nilai tambah. Contoh, ikan di sini berlimpah ruah. Berlimpah. 3 hari nggak laku, busuk. Busuk, betul. Ya kan? Ya. Maka sebelum busuk harus sudah diolah untuk jadi abon ikan. Ya. Nah beberapa Tapi harus ada nelayan, TPI dulu kan? Iya, Ya. ada tempat pelelangan ikan, ada cold storage, untuk storage, nyimpen, betul. atau box-box kecil kayak Ya. kulkas-kulkas itu yang bisa untuk nyimpen kira-kira 20 kilo, Betul. 30 kilo, itu kita lakukan. Kami baru saja memberi bantuan untuk hal-hal seperti itu. Dan di Pemprov baru saja membangun sekarang satu cold storage yang nggak terlalu besar untuk kapasitas 20 ton. Itu lumayan. Dan membangun satu pabrik es kapasitas per hari 10 ton. Itu untuk membantu itu. Untuk desa-desa Untuk nelayan desa-desa di itu sini yang ya? dekat-dekat di sini, di Mamuju. Nah kalau itu ikannya bisa agak awet. Betul. Nggak langsung busuk, nggak langsung terpaksa dijual. Nah dia bisa dikreasikan untuk membuat keripik ikan, membuat abon ikan. Nah nilai tambah itu membuat penghasilannya lebih banyak. Nah, itu BUMDes itu diarahkan ekonomis lebih baik. Betul. Oke. Sekarang gini, Prof. Kalau kita bicara terkait peranan pemerintah provinsi, kemudian kepada manfaat di masyarakat langsung. Iya. Tapi bagaimana pemerintah provinsi kepada aparatur pemerintah desanya? Iya. Gitu, Ini Prof. di aparatur kita ini kan beragam-ragam Mas ya. Ya. Jadi Chief, program P3PD ini bagus sekali. Betul. Bisa menjadikan semua perangkat desa itu memiliki frekuensi yang sama. Yang sama. Jadi arah ke depannya itu sama untuk memajukan desa, membuat masyarakat desa ini berbahagia, sejahtera, pelayanan publiknya bagus. Bagus. Ini. Jadi dengan semua pandangannya sama, desa bisa bergerak bareng. Ya. Kedepannya sama. Nah, inilah yang harus di-maintain. Harus dirawat frekuensi itu. Ya. Nah, maka saya dengan Kadis Pemerintahan Desa Provinsi dan Kabupaten, kami kan punya forum ini. Betul. Sering ketemu lewat Zoom. Dan sarananya itu dengan posyandu. Oh, oke. Jadi sambil rapat posyandu kita mengingatkan, para Pak Desa, kami menyebutnya di sini Pak Desa. Pak Desa. Kepala Desa itu Pak Desa, Bu Desa. Itu desa ini kekuatan yang dahsyat. Ya. Karena Dasa Wisma dikelola dari desa. Posyandu. Posyandu Ya. dari desa. PKK sampai dari ke desa. Ya. Kalau kita bisa menggerakkan desa dengan posyandu saja, di Sulbar itu ada 2.165 posyandu. Kalau itu bisa kita gerakkan, stunting akan banyak bisa kita selesaikan. Oke. Ya. Ya. Ibu hamil, kematian ibu ya karena melahirkan
pasti bisa kita kurangi. Cukup tinggi nggak di sini, Pak? Tinggi, Mas. Tinggi. Tinggi. Nah, karena apa? Anemianya bisa kita antisipasi, rendahnya HB bisa kita antisipasi, ibu-ibu yang kurus bisa kita antisipasi, yang akan melahirkan sudah bisa dideteksi. Nah, itu posyandu. Nah, itu peran Pak Desa itu. Jadi P3PD itu bisa menghidupkan kembali outputnya posyandu. Menghidupkan kembali Dasawisma. Menggerakkan PKK. Oh, ini dahsyat. Semua satu frekuensi ke sana. Ini powerful dan sangat useful. Manfaatnya besar sekali. Saya optimis betul, maka saya ketika P3PD di Sulbar, saya hadir langsung. Gitu. Bahkan nanti ada periode nanti 2024 juga akan concern lagi untuk ada lagi, Prof. Oke. Kemudian peningkatan kapasitas itu menjadi stressing kita dalam P3PD ini, Prof. Jadi peranan kembali lagi, peranan pemerintah seperti apa dalam menunjang peningkatan kapasitas itu. Pengelolaan keuangan desa, Prof. Itu juga menjadi sasaran dari P3PD. Jadi secara administratif bisa dilaksanakan. Bahkan ada juga pendampingan hukum agar tidak takut lah. Takut juga, Prof, kan? Takut semua sekarang. Ada dana desa, ada ADD dan lain sebagainya. Gitu kan. Bagaimana pertanggungjawaban secara hukum pun gimana, Prof? Ya, pertama, setiap rupiah ini harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, semua uang yang ada di desa, dana desa dengan semua kategorinya, itu bukan milik kepala desa. Betul. Tapi milik desa yang harus dimanfaatkan untuk desa beserta masyarakatnya. Maka kuncinya adalah akuntabilitas. Saya tahu masalahnya. Masalahnya adalah di desa itu nggak pernah diajari administrasi keuangan. Betul. Semuanya kan berjalan apa adanya. Apa adanya. Padahal pemerintah tidak boleh berjalan apa adanya. Semua harus. Enggak. Sekarang ada aparat penegak hukum. Kita bilang sudah dibelikan semen, sudah Pak, dipakai di mana? Dibangun. Itu mana? Sekarang mana bukti belinya? Loh, saya nggak pakai, tapi udah saya pakai, betul Pak di situ. Outputnya jelas sebenarnya. Outputnya jelas. Jadi toilet, jadi kamar mandi, jadi tempat wudhu di desa. Tapi aparat penegak hukum nggak ngelihat itu. Bukti administrasinya mana? Kalau nggak ada tulisannya, program yang sudah dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apa nggak parah gitu kan? Nah, itulah makanya pelatihan penting. Jadi pertama, benahi administrasinya. Kalau administrasinya sudah bagus, baru kita ke kinerja berikutnya. Ya kan? Betul. Benahi kinerjanya. Jadi pelayanan publiknya benahi. Pelayanan kesehatan jalankan. Posyandu hidupkan. BUMDesnya ayo kita majukan. Kemudian pariwisata desa, ayo kita kembangkan. Tapi kalau terjebak di administrasi saja nggak bisa, yang lain akan berat. Gitu. Karena di dalam hukum itu teman kita dua, Mas. Alat bukti dan regulasi. Ya kalau belanja nggak ada alat buktinya kan susah. Regulasinya kita langgar, bermasalah. Maka saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan di Kemdagri untuk aparat desa, regulasinya jangan rumit-rumit. Jangan dibuat RPJMdes yang rumit kayak tingkat kabupaten setengah mati. Jangan dibuat pertanggungjawaban seperti yang dilakukan anak-anak lulusan STAN, lulusan STPDN, yang nggak bisa. Cukuplah selembar 2 lembar saja. Yang penting bisa diyakini kebenarannya dan kalau dilacak itu benar. Betul. Iya kan? Tuliskan saja apa pengeluarannya, mana buktinya. Kalau di bagian masyarakat tanda tangan. Kalau bagi beras, masyarakat tanda tangan. Kalau dilacak, kasih nomor induk kependudukan. Betul orangnya ini, beri nomor handphonenya. Gitu. Artinya itulah peranan pemerintah untuk pendampingan, bahkan bisa bersama-sama dengan mereka untuk menunjukkan seperti itu. Kan prinsipnya dalam menyelenggarakan pembangunan itu kan semuanya harus sehat dan selamat, Mas. Jangan sampai menyelenggarakan kegiatan, kadesnya sakit-sakitan, setelah itu karena ada masalah hukum, dia nggak ngambil uangnya. Betul real dilakukan, tapi pertanggungjawabannya nggak ada, dianggap korupsi. Kasihan kan? Nah, itulah tugas pemerintah untuk menjaga seluruh aparaturnya itu selamat. Itu tugas negara loh, Mas. Itu. Saya ke staf saya jagain, jangan melakukan ini bahaya. Harus lakukan dengan benar, aturannya ini. Waduh Pak, kami baru tahu aturannya ini. Nah, belajar. Karena di dalam pemerintahan nggak bisa kita nggak belajar. Betul. Harus terus belajar. Nah, itulah salah satu dari tujuan memang dari P3PD ini ya, Prof ya. Kemudian menciptakan kolaborasi seperti apa, Prof? Nah, ini satu kata yang mudah kita sampaikan. Tapi susah untuk dilaksanakan. Tapi tidak mudah dilaksanakan. Itu. Misalnya ya, kolaborasi antar desa. Betul. Misalnya ya, membangun satu tempat pembuangan sampah bersama. Jadi 3 desa tempat pembuangannya satu. Bangun, ya sekarang kan
dikenal bank sampah, Ya. bangun bank sampah di situ, dipilah sampah plastik. Kan Presiden Pak Jokowi kan arahannya kalau di kita terkait lingkungan hidup itu 2, tanam mangrove yang besar ya, Yang besar. tanam mangrove dan bersihkan sampah plastik. Ya. Maka dengan membuat bank sampah di desa, itu semua sampah plastik bisa dikumpulkan, bisa jadi uang. Contoh yang di Banyumas, Iya, itu betul. bisa dilakukan itu. Kami kerjasama dengan BNI, semua sampah diganti dengan uang, menabung dengan sampah. Iya. Saya rintis, kita terapkan di provinsi. Nanti desa bisa ikut. Jadi kolaborasi, 3 desa, 1 tempat pembuangan akhir. Ya. 5 desa membuat tempat wisata bersama. Oke. Nah itu. Kemudian, nah ini kolaborasi yang lebih besar. Provinsi, kabupaten, kota, dan dunia usaha mengembangkan desa. Betul. Saya berkali-kali aja, di sini yuk Astra, sama-sama yuk bantu. Udah mereka mulai turun, bantu dengan CSR. CSR mereka. BRI mulai bantu, BNI mulai bantu. Nah ini alhamdulillah. Tapi ini Mas harus disuarakan terus-menerus. Terus-menerus. Kita nggak boleh bosen-bosen. Ya. Jadi sahabat desa terkait dengan kolaborasi, ini kita harus terus-menerus omongkan. Ya. Nggak boleh sekali selesai dianggap kolaborasinya sudah tuntas. Enggak. Ya. Kolaborasi harus di-maintain. Iya, karena itu kata itu maintain. Karena setelah itu biasanya udah terabaikan, Prof. Ya. Iya kan? Nyaman kan? Udah selesai. Padahal kolaborasi harus ditingkatkan. Harus terus. Contoh, kolaborasi yang sangat bagus itu Grab misalnya ya. Iya. Grab itu nggak punya kendaraan bermotor, tapi menjadi angkutan terbesar. Terbesar. Dulu dia hanya ngangkut orang, Ya. tapi sekarang lahir delivery system, Yes. ngantar makanan, ya kan? ngantar barang. Ngantar barang, ditingkatkan. Ya. Nah sekarang naik lagi menjadi big data yang ada data analitik. Betul. Di sana dia sudah bisa menilai, jangan buka warung kopi di sini. Di sini. Karena pelanggan saya 2 menit sudah dapat Sudah kopi. sampai kopi. Artinya sudah banyak sekali di situ. Iya. Apa rekomendasinya kalau nanya? Anda buka warung sate sapi. Karena pelanggan saya nyari sate sapi butuh waktu 20 menit. Ya. Berarti tempatnya kan jauh. Jauh. Nah, itu. Sudah mulai ke data analitik. Ya, big data menjadi penting. Betul. Iya. Nah, itulah kolaborasi yang ditingkatkan terus-menerus. Betul. Jadi kolaborasi itu bukan kata final. Iya. Sekarang udah kolaborasi, jangan mengatakan, oh kami udah kolaborasi. Apa? Membuat BUMDes. Nanti dulu. Itu baru kolaborasi membuat. Produknya bagaimana? Bagaimana? Pemasarannya bagaimana? Yes. Brandingnya bagaimana? Bagaimana? Kemudian outputnya mau dikembangkan menjadi captive market, kebutuhannya siapa? Siapa? Betul. Ya kan? Ya. Misalnya kita kerjasama dengan semua sekolah di situ. Ini atau kerjasama dengan Pemda di situ. Kami menghasilkan coklat, Pak Bupati, apakah berkenan coklat kami menjadi jajanan khas Kabupaten X? Oke. Semua tamu yang ke sini, Bapak beri oleh-oleh coklat ini. Coklat, ya. Dari BUMDes ini. Ya. Gitu. Salah satu dari program pelatihan dari P3PD adalah pengembangan leadership, kemudian kewirausahaan. Ya. Ya. Kembali lagi, pertanyaan saya adalah peranan pemerintah provinsi meningkatkan ini. Biar memang bahwa tidak harus selalu kepala desa menjadi sangat komersil bahwa segala sesuatu dijual, tetapi minimal kan, Prof bisa pengembangan jiwa wirausaha itu. Ya. Juga. Memang dalam pikiran saya gitu ya Mas ya. Ya. Semua leader itu harus menjadi marketing yang top. Yang top, ya betul. Kenapa? Dia harus memarketingkan produknya. Ya. Produknya macam-macam. Misalnya direktur rumah sakit, produknya kan jenis layanan. Jenis layanan. Jadi kalau orang tanya, siapa yang sakit jantung berobatlah di tempat saya. Kami punya spesialis jantung yang top-top. Itu marketing. Kemudian kalau ada desa, dia mengatakan, saya punya pelayanan publik adminduk yang sangat bagus. Ngurus hanya 20 menit selesai. Itu produk, dia boleh jelaskan. Syaratnya A, B, C, D. Betul. Terus dia cerita, kami, di desa kami, ada SD terbaik. Bapak dan Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya dapat pelajaran terbaik, sekolahkan SD-nya di desa saya. Ya. Itu marketing yang luar biasa. Sehingga desanya terkenal, di desa X, SD-nya terbaik sekabupaten. Padahal bukan yang bekerja kepala desanya, tapi dia ikut menjelaskan produk yang ada di desanya. Nah, itu harus dilakukan oleh semua leader, Mas. Betul. Karena Seorang pemimpin harus menjadi seorang marketing. Oh iya, Ya. karena dia harus bertanggung jawab, semua produknya laku. Ya. Laku dalam arti bisa melayani masyarakat dengan baik. Ya. Gitu. Iya, saya harus jadi marketing. Kemudian pelayanan publik kami yang bagus A, B, C, D. Ya. Ini yang terus kami dorong.
rumah sakit kami yang bagus di Kabupaten Polman misalnya. Ya, Polewali yang di kecamatan ini yang bagus baru di pelayanan ini. Nah, kemudian kalau ada yang nanya ada posyandu yang bagus nggak? Ada yang sangat aktif di sini. Kalau mau belajar, melihat kader-kader yang bagus ada di sana. Ada di sini. Ya. Itu kita bisa petakan seperti itu. Betul. Jadi mengenal pada detail produk-produknya. Nah, setelah marketing jangan lupa branding. Ya. Branding itu, Chief, kalau dulu waktu saya masih kecil, ibu saya nyuruh saya itu belikan sabun, itu Mas belikan Lux. Karena brandingnya. Lux tahu ya, sabun itu Lux. Lux. Atau Palmolive zaman dulu. Ya. Kalau batu baterai kan dulu pasti pakai senter ya. Ya, Eveready. Eveready sama ABC. ABC. Itu. Ya. Belikan ABC. Ya. Belikan Eveready. Itu pasti batu baterai. Batu baterai. Ya. Zaman dulu kalau sepeda motor di luar, Mas, Hondanya dimasukkan. Ya, setuju. Nggak ada motor lain, mau mereknya Kawasaki, mau Yamaha, Terserah. Hondanya dimasukkan. Iya. Itu kan branding. Branding. Sesuatu yang melekat kuat di hati dan pikiran masyarakat, itu yang langsung kesebut. Ya. Kadang-kadang sekarang kalau kita makan mie, belikan Super Mie. Super Mie, ya. Ya. Itu Indomie, padahal banyak sekali mereknya banyak lagi, makanya ya. itu. Nah, itulah branding. Betul. Kita harus bisa membangun branding. Nah, seperti di desa-desa di Sulawesi Barat, para kades harus bisa membangun branding itu. Ya. Teman-teman di Ponggok, kades Ponggok, Ya. branding, dia punya usaha, Ya. kolam, itu yang bagus. Kemudian di Kulon Progo, punya wisata dengan membuat branding kafe-kafe di tepi sawah. Nah, kita mau bikin apa? Mau bikin apa? Bikinlah desa kopi, desa coklat, desa di atas angin, kan di atas gunung untuk camping. Nah, itulah branding. Sehingga kalau orang menyebut branding desa wisata di Sulawesi Barat, Pak Desa sudah langsung disebut nama desa Anda. Seperti kalau disebut bakpia, Yogyakarta. Gudeg, gitu Yogyakarta. Kopi Klotok, Yogyakarta. Disebut misalnya Bandeng, Semarang. Bakpia, Semarang. Empek-empek, Palembang. Nah, walaupun di Jambi ada empek-empek, tapi jarang kita sebut empek Jambi. Lampung juga ada. Oke. Itu. Oke, kendala Prof. Kita ngomong ke kendala, kemudian yang terakhir adalah harapan terhadap P3PD. Ya. Kendalanya apa dulu, kemudian harapannya apa? Chief, saya ini salah satu orang kalau melihat kendala itu selalu berpikir solusi. Yes. Ya. Kalau kita melihat dalam sistem pemerintahan, kendala yang selalu paling besar itu 3. Man, money, materials. Oke. Itu orangnya terbatas, anggarannya, duitnya terbatas, bahan-bahan alat kerjanya terbatas, atau bahan baku, atau sumber daya alamnya terbatas. Nah, tapi ini bukan kemudian kita berhenti. Singapura dulu juga man-nya terbatas. Tapi Lee Kuan Yew lahan terbatas, raw material terbatas. Tapi Lee Kuan Yew sekolahkan semua. Sampai tinggi. Maka Pak Desa di sini kalau lihat anak tidak sekolah, dorong masuk sekolah. Upayakan semua anak-anak sekolah masuk sekolah. Itu kunci pertama. Kendala demand. Setelah itu pemerintah harus beri beasiswa. Maka di pemerintah provinsi tahun ini menganggarkan saya 1.000 beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun ini ingin 1.000 orang kita beri beasiswa. Nah, kabupaten harus seperti itu. Nah, saya punya program juga, semua kepala sekolah harus S2. Gitu. Karena dia yang mendorong perkembangan minimal di sekolahnya. Guru-guru harus S2. Jadi kemudian money nih. Kalau kita nggak punya duit, di Sulbar ini kan anggarannya terbatas. Maka kita harus mengundang investor agar duit masuk. Ya. Kalau enggak, CSR. Jadi jangan kita berkutat di APBD aja, nggak cukup. Undang investor, undang UMKM untuk masuk. Walaupun kalau UMKM itu duit-duitnya sendiri kan. Dia punya duit 15 juta, yang 5 juta untuk bisnis, 10 juta untuk tabungan. Ya, duitnya tetap 15 juta. Tapi kalau pengusaha besar, dia duitnya pinjam dari bank. Berarti duit segar masuk ke kita. Jadi investor harus diundang. Nah, yang ketiga, raw materials. Nah, raw materials ini harus kita gunakan seoptimal mungkin. Kan kita ini punya raw material yang nggak terbatas. Apa itu? Kekayaan alam dari ikan. Dan Sulbar itu 60% itu lautan.
Ya. Ini kekayaan yang dahsyat. Ikan nggak akan habis, Mas. Beda dengan tambang emas, batu bara, mineral, nikel, akan habis. Kalau laut itu masa depan kita. Maka teman-teman sesulbar, Pak Desa semua yang ada di Sulbar, ketika punya laut, Anda akan jadi orang yang hebat, akan yang jadi sangat kaya raya. Karena laut, Mas, ikannya bertumbuh, Mas. Apalagi laut ini Sulawesi itu tempat dia berkembang dan ini Iya, Alki 2 ini tempat ikan. Tempat ikan. Jadi kalau ada Anda sekarang semuanya ngiri dengan daerah-daerah yang kaya tambang, Anda keliru. Yang kaya tambang itu akan ngiri dengan yang punya lautan. Yang punya lautan. Karena tambang akan habis, lautan nggak akan habis. Lautan nggak akan habis. Iya. Itu. Oke. Dan itu ada di Sulbar loh. Mantap. Lautan itu nggak akan habis. 60% kita laut. Ya. Oke, terakhir, Prof. Harapan pemerintah provinsi terhadap program P3PD ini. Nah. Apalagi 2024 kan kita masih ada lagi program. Iya. P3PD ini program yang tepat. Oke. Ya, saya tahu betul karena saya sering ngobrol dulu dengan kawan-kawan di Pemdes ya. Desainnya benar. Jadi dilatih sampai bisa. Ya, betul. Ya. Dan yang dilatih ini memang orang-orang yang ada di lapangan. Dan yang penting diberi target. Jadi kalau nanti dalam pelatihan, karena ini pelatihannya sudah benar, targetnya benar, jadi pelatihannya jangan sekali selesai, harus berulang. Berkelanjutan. Ya, ada pilot project-nya. Beri tugas Anda bikin ini, Anda bikin ini, setelah itu dievaluasi. Misalnya yang sudah punya BUMDes, pengembangan BUMDesnya. Yang mau mengembangkan posyandu, kembangkan posyandunya. Yang akan mengembangkan digital leadership, kembangkan digital leadership-nya. Kan bisa desa membangun digital leadership. Semua pelayanan dengan wifi di situ diharapkan sebisa mungkin digital, sebisa mungkin. Yang belum bisa ya nggak apa-apa. Jadi bertahap, itulah leadership. Nah, jadi kalau harapan saya satu, P3PD dilanjutkan. Yang ketiga, desainnya adalah desain yang sampai ke tahap praktek. Oke. Jadi misalnya ya, pelatihan sekarang, nanti dilatih ini Anda membuat pilot project kegiatan apa. Nanti dievaluasi, orang ini daftar. Saya sudah selesai pilot project, saya panggil 30 orang, 50 orang, difasilitasi kembali. Sehingga kegiatan ini 3 tahun ke depan masih ada lagi. Dan outputnya jelas. Kelihatan. Yang nggak ada outputnya nggak usah dipanggil. Selesai dia. Mungkin masa jabatannya udah habis juga. Dan ujungnya memang bagi kemakmuran masyarakat desa. Iya. Oke, Chief. Terima kasih banget ini Chief untuk waktunya. Padahal saya pengen panjang lagi, tapi durasinya kita 30 menit gitu kan. Tapi menarik sekali gitu loh. Mungkin ya suatu saat nanti kita main-main lagi di sini, Chief. Insya Allah. Jadi terima kasih untuk semuanya dan sahabat desa. Sampai di sini dulu untuk talk show kita Desa untuk Indonesia dari Sulawesi Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Terima kasih, Chief. Thank you.